Ya, kita akan mendengar renungan singkat. Saya akan minta untuk tadi sudah dibacakan dulu dan saya lagi masing-masing. Yesaya 46. Aku mau mengikut kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Sepanjang masa dari 9 bulan ada di perut ibu yang melahirkan, dia lahir hingga besar sampai hari ini 83 tahun. Sepanjang masa tangan Tuhan akan menggendong setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Teristimewa Mother yang bacakan firman, dan saya percaya setiap kita yang ada sepanjang masa tangan Tuhan akan menjaga dan menggendong kita. Saya akan minta tolong untuk Bu Ratna dan Dear Elma dan juga Bu Rosi bertiga ya. Saya akan minta untuk baca Mazmur pasal 23 ayat 1. Mazmur 23 yang ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tangan kegembiraan aku. Amin. Berarti kalau kita melihat Mother adalah gembala untuk anak, menantu, cucu, dan cicit. Ya, Tuhan pakai Mother di usia 83 ini dari seberang masuk sebagai pengamuk Tuhan Yesus Kristus. Mother lah jadi gembala anak, menantu, cucu, dan cicit. Kalau Tuhan buat sejarah orang percaya seperti ini, gembala yang baik menjaga domba-dombanya, terbukti dari penyertaan Tuhan nyata bagi keluarga Mother, anak, menantu, cucu, lengkap dan sempurna. Kemanapun, dimanapun, doa Mother menyertai dan menjadi pagar di sekeliling anak, menantu, cucu. Dan saya percaya itu adalah janji Tuhan yang gak bisa didesainkan oleh siapapun di bumi ini, yang gak bisa didesainkan oleh anak, menantu, cucu. Karena di dalamnya karya Tuhan, di dalamnya kasih Tuhan nyata secara sempurna. Saya akan minta ayat yang keempat, khusus Mazmur 32 ayat yang keempat. Biar Elma tolong bacakan buat kita please. Akan dibacakan oleh hambanya Pak Pri. Silakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Kadang-kala kita sebagai orang tua atau sebagai anak, ada masa-masa yang mungkin orang tua itu sedih melihat anak, menantu, cucu. Dia menyembunyikan kepedihan dan kesedihannya, akan tetap berjuang agar generasi ke generasi berdiri mewariskan janji Tuhan secara sempurna. Kalau saya bilang, kadang-kala mungkin anak-anak nampak, tapi orang tua akan selalu menyembunyikan air mata. Orang tua akan selalu menyembunyikan kepedihan. Orang tua akan selalu menyembunyikan segala yang merasa pedih. Tapi dia akan katakan, Tuhan sertai generasiku sampai kedatangan Tuhan. Itulah janji doa setiap orang tua. Dan saya sangat Mother punya doa seperti ini, hingga anak, menantu, cucu tidak ada kekurangan apapun. Di sepanjang perjalanan kehidupan ada masalah konflik, perbedaan pendapat, perbedaan salah paham, perbedaan pemahaman, perbedaan cara pandang yang terjadi. Tapi selalu percaya Tuhan selalu beserta dan tidak pernah meninggalkan. Seorang ibu pasti tetap kalau melihat anaknya udah gede ada salah paham. Mami begini, dulu mami ngatur kami, sekarang kami mengatur mami. Ada salah paham, salah pengertian, salah ide. Tetapi percayalah bahwa Tuhan nyata secara sempurna.
menunjukkan bahwa setiap orang tua adalah Yesus kecil kelihatan. Gembala kecil kelihatan yang di bumi ini untuk mempertanggungjawabkan setiap anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan orang tua. Kalau Yesus kecil yang harus kita lihat kelihatan di bumi ini, kalau kita nggak hargai, mustahil kita bisa hargai Tuhan Yesus Kristus yang punya pemilik langit dan bumi. Saya akan minta Pak Ica akan bacakan 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Waktu saya cuma 10 menit, jadi saya minta tolong Pak Ica akan bacakan 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Seorang mam, dia akan selalu merasakan pencobaan itu ada. Misalnya ada 6 anak atau 7 anak, namanya aja beda masing-masing. Apalagi idenya, apalagi prinsipnya, apalagi pendapatnya. Tapi seorang mam dia akan selalu katakan, Tuhan, gendonglah mereka seperti Tuhan menggendongku, agar mereka bisa melewati badai dan gelombang yang ada. Pesan Tuhan di siang hari ini, semua kita mengalami pencobaan yang sama. Mungkin beda takarannya, beda variasinya, tapi percaya kalau kita menggunakan Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap keluarga, pencobaan itu kita bisa dapat melewatinya dengan sempurna. Hanya cuma Dia yang bisa dapat menguatkan kita. Hanya cuma Yesus Kristus tatkala kita pandang dan tatkala kita katakan, Tuhan, saya nggak berdaya. Hari ini seolah saya menyerah. Hari ini seolah saya tidak berdaya. Saya tidak dipedulikan oleh anak menantu cucu misalnya. Tapi seorang mam, seorang daddy, seorang bapak akan bisa melewati karena dia tahu bersama Tuhan dia akan melakukan dengan penuh kesempurnaan. Saya akan bacakan salah satu ayat lagi. Akan dibacakan oleh salah satu cucu. Hara akan bacakan buat kita Mazmur pasal 23 ayat 6. Silakan Hara bacakan buat kita. Akan memberi aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jadi hukum tabur menuai berlaku buat semua orang percaya. Tatkala kita menanam kebaikan, percaya bahwa kebaikan itu akan menyertai sepanjang jalan. Percaya tatkala kita melakukan hal yang baik untuk misi Tuhan, untuk anak, untuk menantu, untuk cucu, untuk keluarga, kita akan menemukan. Karena apa? Allah tidak pernah berutang dengan siapapun. Kita mungkin kadang berutang dan macet bayarnya. Tapi tatkala mengandalkan Tuhan, kita bisa dapat melewatinya dengan baik. Ketika kita memiliki dan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya gembala di saat senang, sedih, saat gembira, kecewa, diterima, ditolak. Ketika kita tetap memiliki Tuhan sebagai satu-satunya gembala, maka kebajikan, kemurahan akan mengikuti seumur hidup. Itu udah jelas nyata. Sangat jelas nyata bahwa Tuhan menginginkan setiap orang tua mencetak gol dari generasi pertama hingga generasi ke-1000. Tuhan menginginkan para orang tua akan berjuang walaupun anak-anak tidak tahu bagaimana gelisah orang tua. Anak-anak mungkin nggak tahu, menantu cucu nggak tahu kalau orang tua nangis di kamar mandi. Mungkin orang tua nangis di tempat tidur. Mungkin orang tua berdoa dan tidak ada kata-kata lagi yang harus dia sampaikan. Tapi dia berjuang. Dan saya percaya
Saya kenal Mother hampir 17 tahun. Hampir 17 tahun singkatnya. Karena saat itu saya ingin menyewa tempat ibadah. Uangnya udah masuk, tapi uang itu tidak sampai. Sehingga saya bilang, kalau tidak kasih alamat, tidak kasih nomor telepon, mulai hari ini saya berdoa, hari ke-7 Tuhan akan mengirim pemilik tempat ibadah ini. Dan benar, pas hari ke-7 saya parkir masuk. Saya begitu parkir, tiba-tiba Mother jalan masuk. Karena hari itu saya nggak kenal. Mother bilang gini, saya cari pendeta yang nyewa tempat saya. Saya bilang, saya orangnya. Mulai dari hari itu, saya bisa kenal keluarga ini sampai 17 tahun hari ini. Awalnya saya datang dari Belanda nggak kenal siapa-siapa. Saya melayani di negara orang. Tapi Tuhan penyedia yang ajaib. Tuhan tahu tatkala jalan kita baik, Allah akan menemukan orang-orang baik. Dan saya menemukan orang baik. Kenapa Tuhan nggak ketemukan orang Jawa, orang Indo, orang Timur? Tapi Tuhan temukan ini. Wali pernikahan saya di Nederland adalah Marga Sitorus di beberapa tahun yang lalu. Dan Tuhan temukan saya. Dan saya yakin kalau siang hari ini kita ada, semua kita akan temukan hukum tabur menurut. Senyum sekecil apapun, perbuatan sekecil apapun, saya yakin Tuhan akan memberkati. Walaupun mungkin hari ini ada anak menantu cucu yang tidak sempat hadir, karena 2 ada di India, ada 2 kakak yang ada di India, ada yang mungkin nggak sempat hadir. Mother, please, jangan pernah kecewa. Percaya bahwa Tuhan akan terus menuntunmu. Tuhan akan tetap memegang tanganmu di dalam perjalanan, dan di dalam perjalanan Tuhan akan mencetak gol yang ajaib. Dan saya percaya di akhir renungan ini, salah pendapat boleh, salah paham boleh, salah ide boleh, tapi ingat, orang tua yang ada di bumi adalah Yesus kecil yang nyata. Salah selisih boleh, pendapat boleh tidak diterima, tapi Yesus kecil yang Tuhan letakkan di setiap kehidupan kita anak-anak adalah orang tua. Selagi dia ada, kita harus mengurus seperti beliau mengurus kita. Tapi kalau saatnya sudah tidak ada, mungkin 1000 bahasa tidak ada kata-kata lagi yang kita dengar, karena dia akan simpan sendiri. Dia akan tulis di dalam tulisannya sendiri. Terbukti hari ini kita makan enak, kita bisa ngobrol sebelum arisan. Saya bertanya, keluarga besar Siburian, keluarga yang dipilih hari ini untuk hadir sekaligus membuat arisan bersama di sini di dalam kebersamaan, dan juga merayakan ulang tahun Mother terkasih. Percaya selagi orang tua ada, junjunglah dia agar Tuhan bisa menjunjung perjalananmu. Agungkan dia agar Tuhan bisa mengagungkan perjalanan kita. Muliakan dia agar Tuhan bisa memakai generasi kita untuk memuliakan Tuhan. Tidak tersesat. Ada banyak anak Tuhan yang tersesat di jalan, tabrak sejenak hilang, dibunuh sejenak hilang, dibohongin sejenak hilang, dianiaya diam-diam sejenak hilang. Tapi di sini Mother komplit. Sungguh saya pun tidak pernah merasakan waktu datang dari Belanda harus punya seorang mother komplit, anak komplit, menantu komplit, cucu komplit, cici satu. Ada banyak keluarga yang saya layani di tempat-tempat lain. 6 anak, 3 meninggal. Ada yang lahir, ada yang buntung tangannya. Ada yang menikah tapi tidak punya anak. Itu menjadi satu pelajaran bagiku bahwa saya bangga. Saya ada di tengah-tengah keluarga ini. Yang saya bisa kerjakan adalah doa. Yang saya bisa kerjakan adalah doa untuk keluarga besar Siburian dimanapun berada.
keluarga tambunan dimanapun berada, karena doa akan menjadi kaitan satu sama lain. Karena nggak ada lagi yang bisa dapat menyatukan kita. Tatkala kita memanggil Tuhan Yesus, satukan kami di area yang berbeda, satukan kami di tempat yang berbeda, satukan kami di tempat yang kami tidak kenal. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus akan menyatukan keluarga Sigurian, akan memulihkan keluarga Sigurian, akan memanggil dan memulihkan keluarga Tambunan yang tadinya enggak mengenal Kristus. Tuhan bisa memanggilkan, karena Tuhan bilang satu jiwa dipanggil dalam keluarga, Tuhan akan memanggil keluarga yang lain. Dan saya yakin mother kami sudah memilih jalan itu. Lambat dan cepatnya keluarga yang tersisa di seberang sana, Tuhan akan menarik. Tuhan Yesus Kristus akan menarik, akan mendekatinya dengan cara Tuhan, sehingga mereka pun bisa melihat bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Kiranya renungan singkat di siang hari ini menjadi berkat buat kita. Walau nanti sebentar kita sudah terpisah di sini, ingatkan bahwa hanya doa menyatukan satu sama lain. Kalau kemarin saling menyinggung, saling menyakiti, katakan, Tuhan, bangunkan saya memeluk lagi, bangunkan saya merangkul lagi. Karena tatkala kereta kencana datang, kita ada di dalam kereta kencana, kita nggak bisa bangun bergerak, kita nggak bisa bangun bekerja lagi, kita nggak bisa bangun memeluk anak, menantu, cucu, keluarga Sigurian dan Tambunan. Selagi ada peluang, jangan pernah kita biarkan. Kejarlah peluang itu agar anugerah keselamatan Tuhan nyata atas kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa sebelum saya kasih PWL kita. Kami